Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Ain dengan NIM 2411168. Dan saya Denatika Lendasari dengan NIM 2405890. Hari ini kita akan bahas topik mengenai kelola keuangan. Bener banget, tapi sebelum kita mulai, kita mau nyari tempat wudhu dulu. Sampai nanti. Nah, kita udah sampai tempat duduknya nih. Yuk kita langsung mulai bahas topiknya. Jadi, kelola keuangan itu nggak cuma soal menabung loh, banyak banget aspek yang perlu kita pahami. Nah, kita mulai dari mana nih? Gimana kalau kita mulai dari perencanaan pensiun? Kan banyak orang yang mikir pensiun itu masih lama, jadi belum perlu dipikirin. Padahal makin awal kita mulai, makin aman masa depan kita. Bener banget, jadi perencanaan pensiun ini lebih ke strategi menabung dan investasi buat masa tua. Misalnya kalau kita sisihkan 10% dari penghasilan kita setiap bulan ke dana pensiun atau investasi, nilai tabungnya bakal makin besar. Lalu bunga berbunga itu kerasa banget kalau dimulai sejak dini. Gitu. Nah, lanjut deh kita ke perencanaan asuransi. Banyak yang ngerasa asuransi itu cuma pengeluaran tambahan, padahal asuransi bisa menjadi investasi proteksi loh. Iya, asuransi kesehatan, jiwa, dan properti penting banget buat melindungi diri kita dari resiko finansial yang nggak terduga. Kalau ada biaya medis mendadak atau kejadian nggak diinginkan, asuransi bisa bantu kita tanpa bikin kantong jebol. Next ada pengelolaan pajak. Ini salah satu yang sering kita abaikan, padahal pengelolaan pajak bisa mengoptimalkan keuangan juga loh. Setuju gak? Setuju, banyak bonus pajak yang bisa kita manfaatkan, misalnya buat donasi atau kontribusi dana pensiun. Jadi kita bayar pajak sesuai kewajiban, tapi bisa lebih hemat dengan manfaat insentif yang ada. Nggak ada salahnya belajar soal pajak kan? Iya betul. Lanjut kita bahas soal dana darurat. Penting banget punya dana darurat yang siap sewaktu-waktu. Betul. Dana darurat ini sebaiknya sekitar 3-6 bulan pengeluaran dan disimpan di tempat yang mudah diakses, kayak tabungan atau rekening. Fungsinya buat jaga-jaga kalau ada situasi mendadak, kayak kehilangan pekerjaan atau ada kebutuhan yang mendesak. Aku ada bawa ini tahu, aku ada bawa cemilan, mau nggak? Mau, makasih ya. Kita nyemil dulu ya HP ya. Mari cepat. Oh iya, terus ada perencanaan keuangan keluarga juga loh. Keluarga kan punya banyak kebutuhan, dari belanja bulanan sampai pendidikan anak. Bener gak? Bener banget, biar nggak boros kita bisa buat anggaran khusus buat keluarga, jadi semua kebutuhan terpenuhi tapi tetap terkendali. Next kita bahas mengelola kredit. Kredit bisa jadi teman atau musuh, tergantung gimana kita pakai. Nah, setuju banget, kredit itu bisa bantu kita kayak buat beli rumah atau modal usaha, tapi jangan sampai kebablasan, apalagi utang. Penting banget pakai kredit dengan bijak dan pastikan kita mampu bayar tepat waktu. Iya, dan terakhir ada peningkatan literasi finansial. Percuma kalau punya rencana keuangan tapi gak ngerti dasarnya. Bener banget, literasi finansial bikin kita paham produk-produk keuangan dan tahu cara bikin keputusan yang tepat. Misalnya, tahu bedanya deposit sama investasi. Kita bisa pilih yang sesuai sama tujuan keuangan kita. Jadi intinya, kelola uang itu penting banget buat mencapai stabilitas dan keamanan finansial. Banyak aspek yang harus dipahami biar kita bisa siap menghadapi masa depan. Setuju, semoga tips ini berguna buat kalian semua. Jangan lupa mulai kelola keuangan kalian ya, karena makin awal makin bagus loh. Nah, sekian video dari kita. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!